Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, malam ini saya akan membawa kalian menyelami sebuah kisah yang begitu kelam, begitu mengerikan, hingga bulu kuduk kalian akan berdiri sejak menit pertama. Bayangkan, seseorang yang seharusnya menjadi pasangan hidup, tempat berbagi suka dan duka, justru berubah menjadi eksekutor kematian paling kejam. Tetaplah bersama saya. Karena di balik kisah ini, ada detail yang membuat darah kalian berdesir. Ada rahasia kelam yang perlahan terkuak. Dan ada pelajaran berharga tentang keserakahan, pengkhianatan, dan konsekuensi yang tak terelakkan. Jangan lupa, sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah yang mengguncang ini, dukung channel Jejak Misteri dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan setiap kisah mengerikan yang kami sajikan, yang selalu penuh pesan moral di balik kengerian. Sekarang, mari kita mundur ke awal. Ke kehidupan sehari-hari pasangan Arman dan Rooney. Seperti apa sebenarnya rumah tangga mereka sebelum tragedi ini terjadi? Bagaimana sebuah cinta bisa berubah menjadi bencana? Dan tanda-tanda apa saja yang sebenarnya sudah muncul sebelum darah pertama kali tertumpah? Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah sederhana yang setiap hari dipenuhi suara ketukan palu dan gesekan pahat. Rumah itu sekaligus menjadi bengkel kerja milik Arman, seorang tukang pembuat patung yang namanya sudah dikenal hingga desa-desa tetangga. Dari tangannya lahir ukiran kayu, semen, dan batu yang seakan bernyawa. Setiap detail wajah, lekukan tubuh, hingga gerak ekspresi mampu ia hadirkan dalam bentuk patung yang memikat hati para pembelinya. Arman bukan orang kaya. Tapi dengan kerja kerasnya, ia bisa membangun rumah sederhana untuk keluarganya dan menopang kebutuhan hidup bersama istrinya, Rooney. Warga mengenal Arman sebagai sosok yang jujur, tekun, dan ramah. Ia jarang bergaul terlalu jauh, lebih banyak menghabiskan waktunya di bengkel, ditemani bau serbuk kayu, semen, dan bunyi alat ukir yang tidak pernah berhenti. Namun, di balik ketekunan Arman, rumah tangganya tidaklah sesempurna yang terlihat dari luar. Rooney, istrinya, kerap terlihat jenuh. Tatapannya sering kosong saat menemani suaminya makan. Senyumannya kaku. Ada sesuatu yang mengendap di balik sorot matanya, entah rasa bosan, entah ambisi yang tak pernah terucap. Rumor kecil mulai berembus di warung kopi desa. Beberapa warga melihat Rooney sering pergi dengan alasan berbelanja ke pasar, tapi tidak pernah membawa banyak barang pulang. Sesekali, ada yang memergoki dirinya bercakap mesra dengan seorang pria asing di pinggir jalan desa. Namun, karena belum ada bukti nyata, semua itu hanya menjadi bisik-bisik yang hilang bersama angin sore. Hari-hari Arman berjalan seperti biasa. Pagi ia sudah duduk di bangku kayu panjang di bengkel, menyalakan rokok kretek tipis, lalu mulai memahat patung pesanan customer. Tangannya begitu lincah, meski penuh luka kecil akibat pahat yang kerap mengenai kulitnya. Sesekali ia berhenti, menyeka keringat, lalu melanjutkan dengan semangat. Di saat itulah Rooney sering datang membawa segelas teh panas. Dari luar, pemandangan itu terlihat seperti istri yang mendukung suami. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang dingin pada tatapannya. Senyum yang dilemparkan kepada Arman terasa hambar. Bibirnya tersenyum, tapi sorot matanya tidak pernah ikut tertawa. Arman sendiri tidak pernah curiga. Baginya, kelelahan adalah bagian dari perjuangan. Ia percaya Rooney setia menemaninya, sebagaimana ia setia mengukir patung demi patung untuk menyambung hidup. Namun, kenyataan jauh berbeda. Di balik rutinitas itu, Rooney menyimpan rahasia kelam. Sebuah hubungan terlarang dengan pria lain yang perlahan membuatnya kehilangan rasa hormat kepada sang suami. Konflik rumah tangga ini tidak langsung meledak. Seperti bara yang diselimuti abu, ia menyala pelan, nyaris tak terlihat. Sampai suatu ketika, perdebatan kecil terjadi. Arman yang pulang larut dari bengkel menegur istrinya karena sering pulang terlalu lama dari pasar. Rooney menanggapi dengan nada tinggi, suaranya menusuk, matanya tajam penuh kebencian. Bagi Arman, itu hanya perbedaan kecil yang wajar. Tapi bagi Rooney, momen itu menjadi pembenaran dalam hatinya, bahwa ia sudah tidak lagi ingin hidup bersama Arman. Desa kecil itu masih berjalan dengan damai, anak-anak berlarian di sawah, burung-burung berkicau di pagi hari, aroma tanah basah menguar setelah hujan turun.
Tapi di dalam rumah itu, ketegangan semakin nyata. Seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan Arman dan Runi. Tidak ada yang tahu, saat Arman sibuk dengan palu dan pahat, Runi sibuk merajut rencana. Rencana yang begitu dingin, begitu keji, hingga ketika kelak semuanya terbongkar, warga hanya bisa menutup mulut dengan kedua tangan, tak percaya seorang istri bisa tega melakukannya. Dan benih itu sudah ditanam sejak lama, dari setiap tatapan dingin, setiap kebohongan kecil, hingga setiap jejak langkahnya yang diam-diam menuju pelukan pria lain. Semua itu adalah tanda awal dari tragedi besar yang sebentar lagi akan mencoreng nama keluarga, menghancurkan sebuah rumah tangga, dan mengguncang satu desa kecil yang selama ini damai. Arman, di mata banyak orang, adalah gambaran seorang pekerja keras. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus dengan kulit yang legam akibat sering terpapar terik matahari. Tangannya penuh kapalan, bekas luka pahat, dan kadang masih meninggalkan bercak semen yang sulit dihilangkan meski sudah dicuci berkali-kali. Namun, justru itulah yang membuat warga desa menghormatinya. Ia dikenal tidak banyak bicara, lebih senang menunjukkan kasih sayangnya lewat tindakan, seperti bekerja siang malam agar dapur tetap berasap, atau membelikan kebutuhan rumah tangga meski uang di kantong pas-pasan. Di sisi lain, Runi adalah perempuan dengan paras cantik dan sikap yang membuat orang mudah terpesona. Rambut hitam panjangnya sering ia biarkan tergerai, wajahnya putih bersih, dan caranya berbicara selalu terdengar halus di telinga orang lain. Namun, di balik kelembutannya, Runi menyimpan ambisi yang jarang diutarakan. Ia merasa hidupnya terjebak dalam rutinitas monoton, bersama seorang suami yang lebih sibuk dengan pahatannya daripada dengan dirinya. Awalnya, semua baik-baik saja. Arman merasa cukup dengan kehidupannya, sederhana namun penuh makna. Ia percaya kesetiaan bisa menjadi pondasi rumah tangga. Tetapi Runi, yang selalu menginginkan lebih, mulai merasa sesak. Dari situlah pintu perselingkuhan terbuka. Runi bertemu seorang pria di luar desa. Tidak setekun Arman, tidak sejujur suaminya, namun pria itu pandai merayu. Kata-katanya manis, penuh janji, dan selalu menyanjung kecantikan Runi. Berbeda dengan Arman yang jarang memberi pujian, pria ini membuatnya merasa dihargai, dimanja, bahkan dianggap istimewa. Dari pertemuan singkat di pasar, hubungan mereka berkembang menjadi pertemuan tersembunyi di tempat-tempat sepi. Hubungan terlarang itu bukan sekadar pelarian emosi. Ia berubah menjadi obsesi. Runi mulai membandingkan suaminya dengan sang kekasih. Segala kelemahan Arman tampak jelas di matanya. Cara Arman berbicara yang sederhana terasa membosankan. Wajahnya yang lelah penuh peluh dianggap tidak menarik lagi. Bahkan suara pahatannya yang dulu menjadi kebanggaan keluarga kini terdengar seperti beban. Di dalam rumah, Runi mulai sering menunjukkan sikap dingin. Makanan yang ia hidangkan asal-asalan. Senyumnya jarang muncul, kecuali saat ia bersiap pergi dengan alasan belanja. Ketika Arman mencoba bercengkerama, jawabannya singkat. Namun, Arman, yang polos dan percaya, menganggap itu hanya karena kelelahan. Ia tak pernah benar-benar menyadari bahwa hatinya sudah dikhianati. Sementara itu, Ibu Arman, seorang perempuan tua yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka, mulai merasakan keganjilan. Ia sering datang berkunjung untuk memastikan anaknya makan dengan baik dan tidak terlalu lelah bekerja. Namun, seringkali ia hanya bertemu dengan Runi, yang menjawab pertanyaannya dengan tergesa-gesa, seolah ingin segera mengakhiri percakapan. Jawaban Runi terdengar manis, tapi ada nada gugup di baliknya. Naluri seorang ibu membuatnya mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di rumah itu? Kecurigaan kecil itu semakin kuat ketika Arman jarang terlihat keluar rumah untuk sekadar menyapa tetangga atau berkunjung ke ibunya. Padahal biasanya, meski sibuk, ia selalu menyempatkan diri mengantar makanan atau sekadar menyapa dari kejauhan. Kali ini, seolah ada yang disembunyikan. Sementara gosip desa mulai berembus. Ada yang melihat Runi dan pria asing itu berjalan berdua di tepian sawah saat senja. Ada pula yang mengaku mendengar bisikan mesra mereka di balik pasar malam. Namun, orang-orang desa memilih diam, tidak ingin ikut campur terlalu jauh. Hingga kelak, ketika tragedi benar-benar terbongkar, mereka menyesal tidak lebih cepat bersuara. Runi semakin jauh tenggelam dalam hubungan gelap itu. Ia merasa hidupnya baru dimulai,
seolah semua kebahagiaan yang dicari selama ini tidak ada pada Arman, melainkan pada pria lain. Dan dari sinilah pikirannya mulai berbelok. Jika saja Arman tidak ada, ia akan bebas bersama kekasihnya. Jika saja suaminya tidak lagi menjadi penghalang, ia bisa membangun hidup baru tanpa ada yang mengekang. Pikiran itu semakin lama semakin menancap. Ia mulai membayangkan cara menyingkirkan suaminya. Sebuah ide yang begitu dingin, begitu jahat, tapi dalam kepalanya terasa masuk akal. Sebuah niat kelam yang, tanpa ia sadari, akan membawanya ke jalan buntu penuh darah, air mata, dan penyesalan yang tak akan pernah bisa dihapus waktu. Desa kecil itu, yang biasanya damai, perlahan menyimpan bara. Tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding rumah kayu sederhana itu, sebuah tragedi sedang disusun. Sebuah pengkhianatan yang akan segera berubah menjadi pembunuhan paling mengerikan yang pernah mereka dengar. Malam itu, langit desa begitu gelap. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di bengkel kecilnya, Arman masih duduk di kursi kayu, menyalakan rokok kretek yang asapnya tipis menari-nari di udara. Di hadapannya, sebuah patung besar hampir selesai. Tingginya hampir sama dengan tinggi tubuh manusia dewasa. Permukaan patung itu belum halus, tapi bentuk wajah dan tubuh sudah tampak jelas. Arman menatap patung itu dengan bangga. "Besok aku haluskan lagi, Ran," katanya sambil menoleh ke istrinya yang berdiri di pintu dapur. "Kalau jadi, patung ini bisa laku mahal. Kita bisa belikan kebutuhan rumah, dan mungkin aku bisa bawakanmu perhiasan kecil." Namun, Runi hanya diam. Matanya tak lagi berbinar saat mendengar janji sederhana dari suaminya. Hatinya telah jauh melayang ke pria lain yang menunggu di luar sana. Kata-kata Arman baginya hanya bunyi kosong yang melelahkan telinga. Malam semakin larut. Arman kelelahan setelah seharian bekerja. Ia mematikan lampu bengkel dan kembali ke ruang tengah. Di meja makan sudah tersaji nasi, sayur, dan ikan goreng. Ia makan dengan lahap, tidak menyadari bahwa setiap gerakannya sedang diperhatikan dengan tatapan dingin oleh istrinya sendiri. Di dapur, Runi menggenggam erat sebilah pisau dapur besar. Tangannya sedikit bergetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Hatinya berdebar kencang, bukan karena takut kehilangan suami, melainkan karena memikirkan langkah besar yang akan segera ia lakukan. Dalam bayangannya, wajah sang kekasih terus muncul, seolah memberi dorongan untuk menyingkirkan Arman dari hidupnya. Arman selesai makan, lalu berjalan ke kamar. Ia merebahkan tubuh letihnya di ranjang tipis, menarik napas panjang, dan dalam hitungan menit terlelap. Dengkur halusnya terdengar samar, bercampur dengan suara jangkrik di luar jendela. Saat itulah Runi melangkah masuk. Kakinya pelan, napasnya berat. Pisau di tangannya berkilat terkena cahaya lampu redup. Ia berdiri di samping ranjang, menatap wajah suaminya yang terlelap. Sesaat tangannya gemetar, tapi segera ia genggam lebih erat. Dalam hatinya, sebuah bisikan berkata, "Jika malam ini tidak kau lakukan, kau tidak akan pernah bebas." Dan dalam sekejap, pisau itu menembus tubuh Arman. Suara teriakan singkat pecah, bercampur dengan darah yang memancar. Arman sempat terbangun, matanya terbuka lebar, menatap tak percaya pada istrinya. "Runi, kenapa?" Suaranya lirih, tercekat oleh darah yang memenuhi kerongkongan. Runi menusukkan pisau itu berulang kali. Setiap tusukan membuat lantai kayu berlumuran darah, membuat udara kamar dipenuhi bau anyir yang menusuk. Jeritan tertahan Arman akhirnya padam. Tubuhnya terkulai, matanya menatap kosong ke langit-langit, meninggalkan sunyi yang menyesakkan. Namun, bagi Runi, itu belum selesai. Ia tahu tubuh suaminya harus disembunyikan. Tanpa pikir panjang, ia menyeret tubuh Arman yang sudah tak bernyawa ke bengkel. Nafasnya terengah, peluh membasahi wajahnya, tapi tekadnya sudah bulat. Di sudut bengkel, patung besar yang hampir selesai berdiri seakan menunggu. Sebuah ide gila menyusup ke kepalanya. Tubuh itu harus disembunyikan di dalam patung. Dengan tangan berlumuran darah, Runi mengambil parang kecil dan mulai memutilasi jasad suaminya. Suara tulang yang dipotong, daging yang terbelah, menciptakan simfoni horor yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Bau busuk bercampur dengan semen basah, membuat udara semakin menyesakkan.
Potongan demi potongan tubuh Arman ia masukkan ke dalam rongga patung. Darah menetes, merembes, dan bercampur dengan adonan semen yang ia oleskan tergesa-gesa. Ketika fajar mulai menyingsing, patung itu sudah berdiri kokoh kembali. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di dalamnya tersimpan rahasia mengerikan, jasad seorang suami yang dibunuh dengan tangan istrinya sendiri. Rooney membersihkan lantai seadanya, mencuci pisau dengan tangan gemetar, lalu duduk di kursi kayu sambil menarik napas panjang. Matanya merah, wajahnya pucat, tapi bibirnya menampilkan senyum tipis. Baginya, ia sudah bebas. Tidak ada lagi Arman yang mengikatnya. Tidak ada lagi rumah tangga yang membuatnya sesak. Namun, ia lupa satu hal. Kebenaran, sekuat apapun ditutupi, suatu hari pasti akan terkuak. Dan patung itu, yang ia kira akan menjadi kuburan sempurna, kelak akan menjadi saksi bisu yang menyeretnya ke jurang kehancuran. Pajai itu, swasana desa tampak biasa saja. Yudara masih segar, ayam berkakak, anak-anak berlari menuju sekolah dengan seragam sederhana. Namun, bagi seorang ibu tua bernama Sumarni, ada sesuatu yang terasa ganjil. Sudah 2 hari ia tidak melihat putranya, Arman, datang berkunjung. Biasanya, meski sibuk bekerja, Arman selalu menyampaikan diri mampir sebentar, membacakan sayur, menanyakan kabar, atau sekedar duduk di beranda sambil berbincang ringan. Hari itu, Sumarni memutuskan berjalan menuju rumah anaknya. Dengan lengkapan, tongkat bambu menemaninya, ia melintasi jalan tanah yang basah setelah hujan semalam. Dalam hati, ia berdoa semoga kekhawatirannya hanya prasangka seorang ibu yang terlalu sensitif. Sesampainya di rumah, pintu depan terbuka, dan Rooney segera mengkul dengan senyum tipis. Ibu, oh, Arman sedang keluar kota, Bu. Dia dapat pesanan patung besar, jadi harus mengantar sendiri ke Palembang. Suaranya terdengar datar, tapi tatapan matanya menggender. Sumarni minatap menentunya dengan seksama. Ada sesuatu dalam ekspresi itu yang membuatnya tidak tenang. Senyum itu tidak tulus, dan nada bicaranya terdengar tergesa. Keluar kota? Tidak biasanya Arman pergi tanpa pamit padaku, gumam Sumarni lirih. Mungkin dia lupa, Bu. Maklum, buru-buru. Pesanannya besar, Palembang tidak mau menunggu. Rooney berusaha terdengar meyakinkan, tapi yari jarinya tampak jelisa, memainkan ujung kain dasarnya. Sumarni mengangguk perlahan, tapi di dalam hatinya kecurigaan semakin kuat. Ia mengenalkan anaknya. Arman bukan type lelaki yang pergi jauh tanpa berpamitan, apalagi untuk urusan kerja. Ia selalu memberi kabar, meski hanya sepeda 2 patah kata. Dan kali ini keheningan itu terlalu aneh. Saat pamit meninggalkan rumah, langkah Sumarni terasa berat. Pikirannya berkemuk. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bayangan wajah anaknya terus terlintas. Ia juga mencium aroma samar semen basa dari bengkel Arman yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di rumah itu. Batinnya. Hari berganti malam. Sumarni tidak bisa tidur. Naluri seorang ibu benar-benar menggeseknya. Akhirnya ia memberanikan diri mendatangi kantor polisi Kassel di Kecamatan. Dengan suara bergetar, ia melaporkan bahwa ada yang tidak beres dengan anaknya. Pak, tolong periksa rumah anak saya. Saya yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Awalnya polisi menganggap itu hanya kekhawatiran berlebihan. Namun, Sumarni bersikeras, bersikeras bahwa Arman bukan type orang yang hilang tanpa kabar. Ia bahkan menangis di hadapan petugas, memohon agar dilakukan penjelasan. Kalau saya salah, saya sangat malu. Tapi kalau saya benar, tolong jangan terlambat. Polisi akhirnya mengutus 2 anggotanya untuk melakukan penjelasan awal. Mereka datang ke rumah Arman sore harinya. Rooney menyambut dengan wajah canggung. Suami saya benar-benar sedang keluar kota, Pak. Kalau tidak percaya, saya bisa tunjukkan pesanannya. Ia mencoba tenang, meski pula dan mulai membasahi pelipis. Namun, ketika polisi masuk ke bengkel, mereka mendapati sebuah patung besar yang berdiri kokoh di sudut ruangan. Patung itu tampak baru,
Masi Kazar, Lapizan Seaman Bilam Kiring Sepananya. Sela Seta Polisai Berbizik Pelin. Bao, Apa Ini? Saperti Anyer. Bao Samar Dara Berkamper Seaman Menu Suk Hidung Marika. Runi Sipat Menuta Pembikran. Itu Padung Pesanan Pak. Swami Saya Yang Membuit. Kalau Tidak Perkaya, Tunggasaja, Nandidia Pulang. Senyumnya Dipaksikan. Tibunya Sedikit Berjeter. Polisai Tidak, Langsung Mengambal Tindakan. Marika Menkatat Lapran, Lala Kembali Kakantar. Naaman, Kakiragan Malai Tumbu. Apalaji Laprandari Ibu Korban Semikan Mempertigas. Ada Yang Tidak Baris. Beberapa Hari Barakutnya, Kabar Malai Baradar di Desa. Warga Bertanya Tanya, Kumana Arman Pergi. Ai Terlalu Lama Mengaling. Bisik Makan Ramai. Teratama Ketika Beberapa Orang Mengika Mendengar Terayakan Samar Dari Rumah Itu Pada Malam Tertentu. Ada Pulayang Berkata Bawa Runi Terlihat Membawa Ember Barasi Air Merah Kekokeletan Kesungai di Belakang Rumah. Desa Yang Biasanya, Tenong Kini, Di Penyahai Desas Dizas. Kekiragan Bukan Lagi Milik Sirang Ibu. Tetapi Malai Menyebar ke Seluruh Warga. Dan Semua Tatapan Menggara Pada Seta Titik. Rumah Kessel Milik Arman. Yang Kini Dihuni Sirang Perempuan Dengan Rahasia, Kilam Yang Tak Lama Lagi Akan Terkwak. Hari keempat sejak Arman menghilang, suasana desa semakin tidak tenang. Bisikan warga semakin keras, setiap orang mulai mempertanyakan keberadaan sang tukang patung. Ada yang berani berkata terang-terangan bahwa Runi menyembunyikan sesuatu. Ada pula yang memilih diam, tapi tatapan curiga selalu mengikuti langkah Runi ketika ia berjalan melewati jalan desa. Polisi yang sebelumnya masih ragu akhirnya memutuskan untuk bertindak lebih serius. Mereka kembali mendatangi rumah Arman, kali ini dengan membawa surat resmi untuk melakukan pemeriksaan mendetail. Dua anggota berseragam datang bersama seorang penyidik senior, wajahnya tegas, sorot matanya tajam, terbiasa membaca kebohongan dalam gerak-gerik seseorang. Runi membuka pintu dengan senyum yang tampak kaku. Ada apa lagi, Pak? Sudah saya bilang, suami saya keluar kota. Penyidik menatapnya lama, seolah mencoba menembus pikirannya. Ibu Runi, sudah 4 hari suami Anda tidak terlihat. Tidak ada kabar, tidak ada telepon. Bisa tunjukkan bukti kalau benar dia pergi mengantar patung? Runi menelan ludah. Ia mencoba mengendalikan dirinya. Pesanannya besar, Pak. Saya tidak tahu detailnya, suami saya yang urus. Dia terbiasa pergi sendiri. Pergi kemana? Penyidik menekan. Ke kota sebelah, mungkin. Saya tidak tahu persis. Jawaban itu keluar terbata-bata. Suasana di ruang tamu menegang. Sumarni, Ibu Arman, ikut hadir. Matanya sembab karena kurang tidur. Ia menatap menantunya dengan sorot penuh amarah bercampur sedih. Runi, jangan bohong lagi. Aku tahu ada yang kau sembunyikan. Suaranya lirih tapi penuh keyakinan. Polisi mulai menggeledah sekitar rumah. Mereka masuk ke bengkel. Di sana, patung besar setengah jadi itu masih berdiri di sudut ruangan. Lapisan semen di permukaannya terlihat aneh. Sebagian sudah mengering, tapi ada bercak kemerahan samar di beberapa bagian. Seorang polisi mendekat, mengendus udara sekitar. Pak, baunya makin jelas. Ini bukan sekadar bau semen. Ada sesuatu yang busuk di dalam. Penyidik mengetuk permukaan patung dengan tongkat kecil. Suaranya tidak berongga seperti patung biasa. Ada nada berat, padat, seolah di dalamnya tersembunyi sesuatu. Runi panik, wajahnya pucat. Jangan sentuh. Itu pesanan suami saya. Kalau rusak, siapa yang tanggung jawab? Katanya dengan suara meninggi. Penyidik menoleh cepat. Kenapa ibu begitu takut patung ini diperiksa? Kalau benar hanya karya seni, seharusnya tidak masalah, bukan? Runi terdiam. Tangannya bergetar, keringat bercucuran di pelipisnya. Ia mencoba mengalihkan topik. Saya hanya tidak ingin usaha suami saya rusak begitu saja. Namun kata-katanya tidak cukup meyakinkan. Polisi mencatat semua temuan. Mereka belum bisa membongkar patung itu tanpa izin lebih lanjut, tapi kecurigaan sudah mencapai puncaknya. Malam itu, di kantor polisi, laporan resmi disusun.
Di dalamnya tertulis dugaan bahwa Arman tidak benar-benar pergi, melainkan hilang secara misterius, dan patung besar di bengkelnya mungkin menyimpan bukti penting. Atas dasar itu, penyidik meminta izin ke pengadilan untuk melakukan penggeledahan menyeluruh. Sementara itu, gosip di desa meledak seperti api. Ada yang berbisik bahwa Runi sudah lama berselingkuh. Ada pula yang menduga ia membunuh suaminya demi pria lain. Bahkan beberapa orang bersumpah melihat Runi membawa karung besar ke belakang rumah pada malam saat hujan deras. Runi sendiri semakin gelisah. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Tidurnya terganggu mimpi buruk, darah yang menetes dari patung, suara Arman memanggil namanya, mata kosong suaminya menatap dari kegelapan. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantung berdebar kencang, tapi setiap kali ia mencoba menenangkan diri, bayangan itu semakin kuat. Di luar rumah, desa semakin penuh dengan tatapan. Tidak ada lagi yang menyapanya dengan ramah. Anak-anak berlarian menjauh saat melihatnya, orang dewasa menundukkan wajah tapi kemudian berbisik di belakangnya. Ia seperti hidup di lingkaran kecurigaan yang semakin menutup rapat. Dan saat itu, ia tahu waktunya semakin sedikit. Patung itu, yang ia kira akan menjadi kuburan sempurna, kini menjadi ancaman terbesar. Hanya menunggu waktu hingga semuanya terbongkar. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Surat izin penggeledahan resmi keluar. Polisi bersama beberapa petugas tambahan mendatangi rumah Arman. Warga desa berkerumun di luar pagar, wajah mereka dipenuhi rasa penasaran sekaligus takut. Mereka berbisik-bisik, sebagian menutup mulut dengan tangan, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang mengerikan. Runi berdiri di depan pintu, wajahnya pucat pasi. Saat polisi menunjukkan surat resmi, lututnya hampir goyah. Kenapa harus menggeledah rumah ini? Tidak ada yang salah, suaranya bergetar, tapi tak ada lagi yang percaya. Petugas masuk. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, mulai dari kamar tidur, dapur, hingga ruang tamu. Tidak ditemukan apa-apa yang mencurigakan. Namun, ketika mereka melangkah ke bengkel, semua tatapan langsung terpaku pada patung besar yang berdiri angkuh di sudut ruangan. Bau anyir samar menusuk hidung, semakin kuat ketika pintu bengkel dibuka lebar. Penyidik senior mengangkat tangan memberi aba-aba. Periksa patung ini dengan hati-hati. Dua polisi mendekat, mengetuk permukaan patung dengan linggis. Suaranya berat, berbeda dari patung biasa. Tidak lama kemudian, penyidik memutuskan, kita bongkar sebagian. Runi menjerit, jangan. Itu pesanan penting. Kalau rusak, siapa yang tanggung jawab? Ia mencoba menghadang, tapi dua polisi menahannya. Tubuhnya meronta, matanya basah oleh air mata, entah karena ketakutan atau penyesalan. Warga di luar semakin ramai. Beberapa naik ke pagar, ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Suara ketukan linggis terdengar berulang-ulang. Retakan kecil mulai muncul di sisi patung. Dari celah yang terbuka, cairan merah kecoklatan merembes keluar. Bau busuk yang menusuk hidung segera memenuhi ruangan. Semua orang yang berada di sana spontan menutup hidung, sebagian bahkan muntah. Ya Tuhan, bisik salah satu polisi, wajahnya pucat. Potongan kecil yang retak memperlihatkan sesuatu yang tak mungkin disangkal, jaringan kulit manusia. Semua orang terpaku, ngeri, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Warga di luar mulai berteriak histeris ketika kabar itu tersebar. Di dalam patung ada mayat, suara itu bergema, membuat suasana semakin kacau. Polisi segera memutuskan membawa patung itu ke kantor forensik untuk dibongkar sepenuhnya. Sementara itu, Runi dibawa ke kantor polisi. Ia berteriak sepanjang jalan, tubuhnya meronta, namun suaranya tenggelam oleh kerumunan warga yang bersorak campur aduk antara marah dan takut. Pembunuh! Kau tega pada suamimu sendiri, teriak salah seorang warga dengan penuh amarah. Di kantor polisi, interogasi dimulai. Runi duduk di kursi besi, tangannya diborgol, wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Penyidik meletakkan foto patung yang sudah retak di hadapannya. Jangan berbohong lagi. Apa yang kau sembunyikan di dalam patung itu? Runi menunduk, menangis keras. Aku tidak bermaksud, aku hanya ingin bebas, katanya terbata-bata. Namun penyidik tidak luluh. Kau membunuh suamimu. Kau mutilasi tubuhnya.
Kau sembunyikan di dalam karyanya sendiri. Apa kau tahu betapa keji perbuatanmu? Air mata Rooney bercucuran, tapi mulutnya masih mencoba berkelit. Itu bukan salahku sepenuhnya. Aku hanya terlalu mencintai orang lain. Pengakuan samar itu semakin memperkuat dugaan. Polisi kemudian memanggil beberapa saksi warga. Satu persatu masuk ruang interogasi. Ada yang mengaku melihat Rooney berjalan malam hari membawa ember dengan cairan merah ke sungai. Ada pula yang bersaksi mendengar suara teriakan di rumah pada malam hujan deras beberapa hari lalu. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan, Rooney terlibat dalam hilangnya Arman. Sementara itu, di laboratorium forensik, patung itu dibongkar dengan hati-hati. Hasilnya sungguh mengerikan. Di dalam rongga patung ditemukan potongan tubuh manusia yang sudah mulai membusuk. Bau busuk menyengat ruangan, membuat tim forensik harus mengenakan masker tebal. Potongan kaki, tangan, hingga kepala ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Dan tidak butuh waktu lama untuk mengidentifikasi, semuanya adalah jasad Arman, tukang patung yang hilang. Kebenaran akhirnya mulai terang. Desa yang selama ini tenang kini terguncang hebat. Warga tak berhenti membicarakan kasus ini. Sebagian merasa ngeri, sebagian marah, sebagian lagi tidak percaya bahwa seorang perempuan bisa setega itu. Namun kenyataannya sudah jelas, Rooney adalah dalang dari tragedi ini. Ruang interogasi malam itu terasa begitu dingin. Lampu neon redup menggantung tepat di atas kepala Rooney, menyoroti wajah pucatnya. Tangannya terikat borgol, tubuhnya membungkuk lemas di kursi besi. Di hadapannya, penyidik senior duduk dengan tatapan tajam, ditemani dua anggota lain yang memegang berkas hasil forensik. Semua sudah jelas, suara penyidik berat, penuh tekanan. Ia meletakkan foto-foto hasil autopsi di meja, potongan tubuh Arman yang ditemukan di dalam patung. Kau tidak bisa lagi menyangkal. Pertanyaannya hanya satu, kenapa? Rooney menunduk, bahunya bergetar. Air matanya menetes, tapi mulutnya terkunci. Penyidik menepuk meja keras. Katakan, Rooney, kenapa kau bunuh suamimu sendiri? Tangisan Rooney pecah. Aku tidak tahan lagi, Pak. Arman, dia hanya sibuk dengan patung-patungnya. Aku merasa tidak pernah dianggap. Aku ingin bebas. Aku ingin hidup dengan orang yang bisa membuatku bahagia. Penyidik menatapnya tajam. Orang yang kau maksud, pria selingkuhanmu, bukan? Tubuh Rooney menegang. Sorot matanya berubah panik. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi penyidik sudah menangkap reaksinya. Siapa dia? Katakan namanya. Hening panjang memenuhi ruangan. Lalu, dengan suara lirih, Rooney berbisik, namanya Seno. Nama itu membuat catatan penyidik semakin lengkap. Beberapa hari sebelumnya, polisi sudah menerima laporan samar dari warga yang melihat Rooney berjalan berdua dengan seorang pria asing di sawah dan di pasar. Kini, nama itu keluar langsung dari mulut Rooney sendiri. Penyidik tersenyum dingin. Jadi, demi Seno, kau tega membunuh Arman. Kau mutilasi jasadnya, lalu menyembunyikannya di dalam karya seni yang seharusnya menjadi kebanggaan keluarga. Kau pikir itu cara terbaik? Rooney menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis histeris. Aku menyesal, tapi saat itu pikiranku gelap. Aku hanya ingin bersama dia. Aku tidak bisa lagi hidup dengan Arman. Interogasi belum selesai. Polisi kemudian menghubungi beberapa saksi untuk menguatkan bukti. Seorang warga mengaku pernah melihat Rooney dan seorang pria berboncengan motor melewati jalan desa pada malam hari, arah menuju rumahnya. Saksi lain mengatakan mereka sering melihat Rooney keluar rumah dengan berdandan lebih rapi dari biasanya, meski hanya mengaku pergi ke pasar. Semua mengarah pada satu hal, perselingkuhan itu nyata. Malam itu, penyidik memanggil Seno. Pria berusia 35 tahun itu datang dengan wajah tegang. Awalnya ia membantah mengenal Rooney lebih dari sekadar kenalan di pasar. Namun, bukti-bukti percakapan di ponsel Rooney yang ditemukan polisi mematahkan semua kebohongannya. Ada pesan singkat berisi rayuan, janji-janji manis, hingga rencana bertemu diam-diam. Jadi kalian merencanakan semua ini bersama? Tanya penyidik, suaranya menusuk. Seno menunduk. Saya tidak tahu dia akan sejam itu.
Saya hanya bilang ingin bersama. Saya tidak suruh dia membunuh. Namun, kebenaran semakin jelas, hubungan terlarang ini menjadi pemicu utama tragedi. Rooney terobsesi, merasa cinta terlarangnya harus dimenangkan, bahkan dengan cara paling keji sekalipun. Sementara itu, berita penemuan mayat Arman yang disembunyikan dalam patung menyebar luas. Media lokal mulai meliput, menulis judul-judul sensasional, suami dibunuh istri, jasad ditemukan dalam patung buatannya sendiri. Desa yang biasanya sunyi kini dipenuhi wartawan. Warga semakin marah. Banyak yang menyesalkan mengapa mereka tidak lebih cepat bersuara ketika melihat tanda-tanda perselingkuhan Rooney. Di ruang interogasi, tekanan semakin kuat. Penyidik menekankan kembali, Rooney, kau tahu setiap kebohongan akan terbongkar. Kau boleh menutupi dengan senyum, dengan alasan, tapi patung itu sudah bicara. Kau membunuh Arman. Kau memutilasi tubuhnya. Kau sembunyikan potongan itu seolah benda mati. Dan kini, kau harus menanggung akibatnya. Rooney hanya bisa menangis. Jeritannya terdengar sampai keluar ruangan. Bagi sebagian polisi muda yang menyaksikan, suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Tangisan bukan lagi tanda penyesalan tulus, melainkan jeritan dari seorang manusia yang terjebak oleh perbuatannya sendiri. Kasus ini belum selesai. Bukti sudah mengarah jelas, tapi polisi masih harus menyusun dakwaan lengkap. Mereka harus memastikan tidak hanya Rooney yang terjerat, tetapi juga selingkuhannya, Seno, jika terbukti ikut serta dalam perencanaan. Dan dari sinilah, lapisan demi lapisan rahasia mulai terkupas. Motif, rencana, hingga jejak-jejak kebohongan kecil yang selama ini menutupi tragedi akhirnya perlahan terungkap di hadapan hukum dan masyarakat. Ruang interogasi malam itu terasa begitu dingin. Lampu neon redup menggantung tepat di atas kepala Rooney, menyoroti wajah pucatnya. Tangannya terikat borgol, tubuhnya membungkuk lemas di kursi besi. Di hadapannya, penyidik senior duduk dengan tatapan tajam, ditemani dua anggota lain yang memegang berkas hasil forensik. Semua sudah jelas, suara penyidik berat, penuh tekanan. Ia meletakkan foto-foto hasil autopsi di meja, potongan tubuh Arman yang ditemukan di dalam patung. Kau tidak bisa lagi menyangkal. Pertanyaannya hanya satu, kenapa? Rooney menunduk, bahunya bergetar. Air matanya menetes, tapi mulutnya terkunci. Penyidik menepuk meja keras. Katakan, Rooney, kenapa kau bunuh suamimu sendiri? Tangisan Rooney pecah. Aku tidak tahan lagi, Pak. Arman, dia hanya sibuk dengan patung-patungnya. Aku merasa tidak pernah dianggap. Aku ingin bebas. Aku ingin hidup dengan orang yang bisa membuatku bahagia. Penyidik menatapnya tajam. Orang yang kau maksud, pria selingkuhanmu, bukan? Tubuh Rooney menegang. Sorot matanya berubah panik. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi penyidik sudah menangkap reaksinya. Siapa dia? Katakan namanya. Hening panjang memenuhi ruangan. Lalu, dengan suara lirih, Rooney berbisik, namanya Seno. Nama itu membuat catatan penyidik semakin lengkap. Beberapa hari sebelumnya, polisi sudah menerima laporan samar dari warga yang melihat Rooney berjalan berdua dengan seorang pria asing di sawah dan di pasar. Kini, nama itu keluar langsung dari mulut Rooney sendiri. Penyidik tersenyum dingin. Jadi, demi Seno, kau tega membunuh Arman. Kau mutilasi jasadnya, lalu menyembunyikannya di dalam karya seni yang seharusnya menjadi kebanggaan keluarga. Kau pikir itu cara terbaik? Rooney menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis histeris. Aku menyesal, tapi saat itu pikiranku gelap. Aku hanya ingin bersama dia. Aku tidak bisa lagi hidup dengan Arman. Interogasi belum selesai. Polisi kemudian menghubungi beberapa saksi untuk menguatkan bukti. Seorang warga mengaku pernah melihat Rooney dan seorang pria berboncengan motor melewati jalan desa pada malam hari, arah menuju rumahnya. Saksi lain mengatakan mereka sering melihat Rooney keluar rumah dengan berdandan lebih rapi dari biasanya, meski hanya mengaku pergi ke pasar. Semua mengarah pada satu hal, perselingkuhan itu nyata. Malam itu, penyidik memanggil Seno. Pria berusia 35 tahun itu datang dengan wajah tegang.
Awalnya ia membantah mengenal Rooney lebih dari sekadar kenalan di pasar. Namun, bukti-bukti percakapan di ponsel Rooney yang ditemukan polisi mematahkan semua kebohongannya. Ada pesan singkat berisi rayuan, janji-janji manis, hingga rencana bertemu diam-diam. "Jadi kalian merencanakan semua ini bersama?" tanya penyidik, suaranya menusuk. Seno menunduk. Saya tidak tahu dia akan sejam itu. Saya hanya bilang ingin bersama. Saya tidak suruh dia membunuh." Namun, kebenaran semakin jelas, hubungan terlarang ini menjadi pemicu utama tragedi. Rooney terobsesi, merasa cinta terlarangnya harus dimenangkan, bahkan dengan cara paling keji sekalipun. Sementara itu, berita penemuan mayat Arman yang disembunyikan dalam patung menyebar luas. Media lokal mulai meliput, menulis judul-judul sensasional, "Suami dibunuh istri, jasad ditemukan dalam patung buatannya sendiri." Desa yang biasanya sunyi kini dipenuhi wartawan. Warga semakin marah. Banyak yang menyesalkan mengapa mereka tidak lebih cepat bersuara ketika melihat tanda-tanda perselingkuhan Rooney. Di ruang interogasi, tekanan semakin kuat. Penyidik menekankan kembali, "Rooney, kau tahu setiap kebohongan akan terbongkar. Kau boleh menutupi dengan senyum, dengan alasan, tapi patung itu sudah bicara. Kau membunuh Arman. Kau memutilasi tubuhnya. Kau sembunyikan potongan itu seolah benda mati. Dan kini, kau harus menanggung akibatnya." Rooney hanya bisa menangis. Jeritannya terdengar sampai keluar ruangan. Bagi sebagian polisi muda yang menyaksikan, suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Tangisan bukan lagi tanda penyesalan tulus, melainkan jeritan dari seorang manusia yang terjebak oleh perbuatannya sendiri. Kasus ini belum selesai. Bukti sudah mengarah jelas, tapi polisi masih harus menyusun dakwaan lengkap. Mereka harus memastikan tidak hanya Rooney yang terjerat, tetapi juga selingkuhannya, Seno, jika terbukti ikut serta dalam perencanaan. Dan dari sinilah, lapisan demi lapisan rahasia mulai terkupas. Motif, rencana, hingga jejak-jejak kebohongan kecil yang selama ini menutupi tragedi akhirnya perlahan terungkap di hadapan hukum dan masyarakat. Hari rekonstruksi tiba. Pagi itu, halaman rumah Arman dipenuhi oleh aparat berseragam, garis polisi terbentang rapat, dan kerumunan warga memadati pinggiran jalan. Mata mereka semua tertuju pada satu sosok, Rooney. Perempuan yang selama ini mereka kenal sebagai istri tukang patung yang ramah, kini berdiri dengan tangan terikat, wajah pucat, dan tatapan kosong. Polisi membawa Rooney kembali ke rumah untuk memperagakan bagaimana pembunuhan itu terjadi. Kamera wartawan berjejer, kilatan cahaya terus menyambar, suara bisik-bisik warga bercampur dengan umpatan yang keluar dari mulut mereka. Perempuan tega. Tidak punya hati. Arman orang baik, kenapa dibunuh? Suara-suara itu menusuk, membuat udara semakin panas. Di dalam rumah, rekonstruksi dimulai. Dengan suara lirih, Rooney menjelaskan bagaimana ia menunggu Arman tertidur, lalu mengambil pisau dapur. Tangannya gemetar saat memegang replika pisau yang disediakan polisi, tapi penyidik memaksanya untuk jujur. "Tunjukkan persis di mana kau berdiri, bagaimana kau melakukannya." Rooney menangis, namun tetap mengikuti instruksi. Ia berdiri di samping ranjang, lalu menunjukkan gerakan menusukkan pisau ke arah tubuh suaminya. Warga yang menonton dari luar jendela terhenti napasnya, beberapa perempuan berteriak histeris, ada pula yang menutup mata sambil menggeleng tak percaya. Lalu, Rooney diperintahkan memperagakan bagaimana ia menyeret tubuh Arman ke bengkel. Dengan gerakan kaku, ia menunjuk arah pintu, memperlihatkan bagaimana tubuh itu dipindahkan ke sudut bengkel. "Di sini, aku mutilasi dia," katanya lirih, hampir tak terdengar. Seorang polisi menaruh replika karung dan ember semen di dekat patung. Rooney memperagakan bagaimana potongan tubuh suaminya ia masukkan satu persatu ke dalam rongga patung setengah jadi. Tangisnya pecah, tubuhnya lunglai, seolah semua beban dosa menekan sekaligus di dadanya. Warga di luar tak kuasa menahan emosi. Beberapa pria berteriak marah, hendak menerobos garis polisi. "Hukum dia seberat-beratnya. Jangan biarkan bebas." Polisi sigap menahan, tapi gejolak itu sudah mengguncang seluruh desa. Nama Arman kini bukan hanya dikenang sebagai tukang patung, tetapi sebagai korban pengkhianatan paling keji.
Setelah rekonstruksi selesai, Rooney duduk di kursi besi sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia akhirnya mengaku penuh. Pembunuhan itu ia lakukan sendiri, meski terinspirasi oleh hasrat untuk bersama Seno. Aku yang membunuh. Aku yang mutilasi. Aku yang sembunyikan dia di dalam patung, katanya dengan suara serak. Namun, Seno tidak lepas begitu saja. Dari bukti pesan singkat dan kesaksian beberapa warga, polisi menduga ia mengetahui rencana itu, meski tidak ikut mengeksekusi. Malam itu, ia juga ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini menjadi perbincangan luas. Media nasional mulai mengangkatnya dengan judul sensasional, mengerikan, suami dibunuh istri, jasad disembunyikan di dalam patung. Berita itu menyebar cepat, menjadi buah bibir di warung kopi, pasar, bahkan hingga ke kota. Di desa, suasana tidak pernah sama lagi. Bengkel patung Arman kini sepi, ditinggalkan begitu saja. Orang-orang enggan melintas di depannya, seolah rumah itu menyimpan kutukan. Patung-patung yang tersisa ditutup kain, tapi tetap menimbulkan rasa ngeri bagi siapapun yang melihatnya. Ibu Arman, Sumarni, hanya bisa menangis setiap kali melewati rumah itu. Kehilangan anaknya sudah cukup menyakitkan, ditambah kenyataan bahwa menantunya sendiri yang merenggut nyawa Arman. Anakku, tangan emas yang jujur itu hilang karena pengkhianatan, ucapnya lirih saat ditemui wartawan. Dan dari semua ini, satu hal jelas, rekonstruksi dan pengakuan Rooney menutup semua keraguan. Tidak ada lagi misteri. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit, sebuah rumah tangga yang runtuh, sebuah nyawa yang hilang, dan sebuah pengkhianatan yang akan terus diingat sebagai noda kelam dalam sejarah desa kecil itu. Hari sidang itu tiba. Gedung pengadilan negeri dipenuhi wartawan, aparat keamanan, dan warga desa yang datang berbondong-bondong. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana akhir dari kasus yang sudah berbulan-bulan mengguncang hati mereka. Di ruang sidang, suasana begitu tegang. Hakim duduk tegak di kursi tinggi, jaksa berdiri dengan berkas tebal di tangannya, dan pengacara Rooney terlihat lesu, tahu betul betapa berat beban yang harus ia hadapi. Rooney masuk dengan tangan terborgol, wajahnya tirus, rambutnya kusut, dan mata sembab penuh lingkar hitam. Tidak ada lagi senyum anggun yang dulu memikat banyak orang. Yang ada hanyalah wajah seorang perempuan yang dihantui rasa takut dan dosa. Ia berjalan tertatih menuju kursi terdakwa, sementara sorak serapah terdengar dari bangku penonton. Pembunuh. Kau tega pada suamimu sendiri. Kami ingin kau dihukum seberat-beratnya. Hakim mengetukkan palu, meminta ruang sidang tenang. Sidang perkara pembunuhan dengan terdakwa Rooney dibuka. Suaranya bergema, menambah beban atmosfer yang sudah berat. Jaksa maju ke depan, suaranya lantang. Ia memaparkan kronologi dengan detail. Bagaimana Arman dibunuh saat tidur, bagaimana tubuhnya dimutilasi, dan bagaimana potongan-potongan itu disembunyikan di dalam patung buatan tangannya sendiri. Jaksa mengangkat foto-foto hasil forensik, membuat sebagian orang di ruang sidang menutup mata tak sanggup melihatnya. Perbuatan terdakwa bukan hanya pembunuhan biasa, kata jaksa dengan suara tegas. Ini adalah bentuk pengkhianatan paling keji. Membunuh suami sendiri demi pria lain, lalu memperlakukan jasadnya bukan sebagai manusia, tetapi sebagai bahan sampah yang disembunyikan dalam patung. Suara desisan marah terdengar dari kursi penonton. Hakim kembali mengetukkan palu. Giliran Rooney berbicara. Dengan suara serak, ia menangis. Saya menyesal. Saat itu pikiran saya gelap. Saya merasa tidak bahagia, saya ingin hidup dengan Seno. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tolong, maafkan saya. Tangisnya menggema, tapi tidak ada simpati dari bangku penonton. Ibu Arman, Sumarni, yang hadir dengan wajah penuh duka, berdiri dan bersuara lantang, anakku kau habisi, jasadnya kau sembunyikan. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Kau bukan menantu, kau iblis. Suaranya pecah, membuat banyak orang ikut menitikkan air mata. Hakim kembali mengetukkan palu, menenangkan suasana. Waktu terasa berjalan lambat, setiap menit seperti dihantui oleh beban yang tak terkatakan. Hingga akhirnya, tiba saat yang paling ditunggu, pembacaan vonis. Ruangan sunyi. Semua menahan napas.
Hakim membuka berkas, membaca dengan nada datar namun penuh wibawa. Setelah mempertimbangkan semua bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, maka pengadilan memutuskan, terdakwa Rooney dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan hukuman, penjara seumur hidup. Palu diketukkan. Suara itu menggema keras, seperti dentang lonceng yang menutup satu babak mengerikan. Rooney menjerit. Tidak. Tolong, jangan seumur hidup. Saya mohon. Saya menyesal. Tubuhnya jatuh ke lantai, meronta, menangis histeris. Petugas segera mengangkatnya, menyeret keluar ruang sidang. Tangisannya memecah ruangan, membuat bulu kuduk merinding. Warga yang hadir bersorak, sebagian lega, sebagian masih penuh amarah. Ibu Arman jatuh terduduk, menangis sambil memeluk foto anaknya. Akhirnya kau dapat keadilan, nak. Di luar gedung, suasana tak kalah tegang. Wartawan berkerumun, menyorot wajah Rooney yang dibawa masuk ke mobil tahanan. Sorotan kamera merekam setiap tetes air mata, setiap jeritan, setiap tatapan penuh ngeri dari warga desa yang menyaksikan. Dan pada hari itu, klimaks dari tragedi ini pun tercapai. Keadilan ditegakkan, meski tidak bisa mengembalikan Arman ke pangkuan keluarganya. Yang tersisa hanyalah luka, trauma, dan ingatan pahit yang akan terus menghantui semua yang pernah mengenalnya. Setelah vonis dijatuhkan, desa itu tidak pernah lagi sama. Rumah Arman, yang dulunya ramai dengan suara ketukan palu dan bau serbuk kayu, kini berdiri sunyi seperti rumah mati. Patung-patung yang tersisa ditutupi kain, namun setiap kali orang melewati halaman itu, bayangan kengerian seakan ikut menguntit di belakang mereka. Ibu Arman, Sumarni, kembali ke rumah tuanya dengan hati yang patah. Ia sering duduk di beranda, menatap kosong ke arah bengkel anaknya yang kini terbengkalai. Kadang ia berbicara sendiri, memanggil nama Arman, seolah anak itu masih bisa mendengarnya. Luka kehilangan itu terlalu dalam, dan meski pengadilan sudah memberi keadilan, air matanya tak pernah berhenti mengalir. Sementara itu, Seno, selingkuhan Rooney, juga dijerat hukum. Meski ia tidak ikut menghunus pisau, namun bukti menunjukkan ia mengetahui hubungan gelap dan mendorong Rooney untuk meninggalkan suaminya. Ia dijatuhi hukuman penjara karena turut serta dalam perencanaan. Namanya tercoreng, keluarganya malu, dan kehidupannya hancur seketika. Rooney sendiri menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Setiap malam ia terbangun oleh mimpi buruk, wajah Arman yang menatapnya dengan mata kosong, darah yang merembes dari celah patung, jeritan ibunya yang memanggil nama anaknya. Penyesalan memang datang, tapi semuanya terlambat. Penjara seumur hidup menjadi harga yang harus ia bayar atas pengkhianatan dan kejahatan yang ia lakukan. Bagi warga desa, kisah ini menjadi cerita kelam yang terus diwariskan dari mulut ke mulut. Anak-anak tumbuh dengan larangan keras dari orang tua mereka. Jangan pernah berbohong, jangan pernah mengkhianati, karena sekali saja menapaki jalan itu, hidupmu bisa berakhir di jurang kehancuran. Kisah ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi juga tentang pengkhianatan, keserakahan, dan cinta terlarang yang berubah menjadi bencana. Pesan moralnya jelas, nafsu sesaat dan pengkhianatan akan menghancurkan segalanya, keluarga, cinta, bahkan masa depan. Tidak ada kebohongan yang bisa menutupi kebenaran selamanya. Disclaimer. Konten ini adalah rekayasa dramatik dan fiksi naratif yang dibuat untuk hiburan, edukasi, serta pengambilan hikmah. Semua nama, tokoh, lokasi, instansi, kejadian, maupun angka yang disebutkan hanyalah ilustrasi semata. Kesamaan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan dunia nyata adalah kebetulan. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun. Tujuan utama adalah memberikan pelajaran moral dari kisah ini. Dan sebelum kisah ini ditutup, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kalian akan selalu mendapatkan kisah-kisah nyata dan rekayasa dramatik yang kami sajikan, bukan untuk menakut-nakuti semata, tapi untuk menjadi pengingat agar kita tidak pernah menapaki jalan gelap seperti ini.